Berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari angkat tangan dan katakan, Yesus jamah hidupku. Oh, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Bagi ibu bapak yang ada di rumah yang mengikuti ibadah onsite lewat Zoom, angkat tangan bagi Tuhan. Bagi ibu bapak yang di rumah yang mengikut online, angkat tangan. Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi katakan, kami butuhkan Engkau Yesus. Haleluya. Yesus jamah, Engkau tidak terbatas dalam kuasa hidup dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Izinkan musik memuji Tuhan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah jauh dari kami. Kau mengambil keputusan dari sorga untuk turun ke bumi. Kau menanggung segala penderitaan kami. Kau menanggung segala murka Allah di dalam tubuhmu sendiri. Engkau memikul segala dosa dan pemberontakan kami dan tanggung semua di atas kayu salib. Dan sebelum Engkau naik ke surga, Engkau berkata, pergi dan ajarkan mereka seperti yang Kuajarkan kepadamu. Dan Aku akan menyertai kamu seumur hidup. Kau mengambil keputusan untuk tinggal dalam kami, Tuhan. Kau ada dalam hidup ini membawa kami kehidupan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi lebih pasrah lagi. Haleluya. Saya melihat ada cahaya. Yesus, bagi onsite malam ini angkat tangan. Bagi saudara-saudara yang di rumah yang mengikuti ibadah online, angkat tanganmu. Kuasanya tidak pernah berubah. Dia membutuhkan engkau. Semua telah berubah dan aku tahu. Yes, sebegitu engkau membuka hati, sebegitu juga dia menjamahmu. Haleluya. Yesus jamah, Yesus jamah, kurama paki dararamu. Hidupku rian daralaba sekerele dan beri damai di hati. Oh, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Tuhan Yesus, saat engkau punya iman, kau rasakan pelukan, kau rasakan nyaman,
Kau rasakan sentuhannya. Haleluya. Dan beri damai di hati. Semua sudah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Semua telah berubah. Jamah anak-anakmu dirubah. Jamah mereka yang sedang mengikuti ibadah online ya Tuhan. Jamah anak-anakmu yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah onsite. Haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Haleluya Tuhan Yesus. Dan beri. Saudara Diana, saya melihat ada cahaya turun atas hidupmu Diana. Semua telah berubah dan kami tahu Yesus jamah ku jadi. Hanya air mata kekaguman. Hanya air mata ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai bulan November, di hari yang kedua di bulan Desember ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh ada di penghujung tahun ini. Sisa 29 hari lagi kami akan mengakhiri tahun 2021. Kami mendengar kabar-kabar kematian di berbagai tempat. Orang-orang yang kami cintai telah mendahului kami. Tapi kami hari ini boleh ada. Semua karena anugerah. Semua karena kebaikan. Semua karena kepercayaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Holy Spirit. Holy. 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 Minum terus dari tangan Tuhan. Are you Lord God
Almighty. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Lord, Are you, Lord God Almighty? Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are holy. Are you Lord? Masuk lebih dalam lagi, tenggelam di dalam hadiratnya. Are you Lord Almighty? Tuntun kami, haleluya kami. Riandara labara labara labu. What is the Lamb? You are, oh, yang ini lirapasane. Kegemparan di kota ini, saat kami menyembah, tali-tali pengikat, pintu-pintu penjara terbuka, kemuliaan Allah dinyatakan, lawatan Tuhan terjadi, yang sakit sembuh. Holy are you, Lord God. Oh, Kiandara labata karateng telah masuk kami dalam aliran roh, bawa kami masuk lebih dalam. Are you Lord God Almighty? Oh, all is the Lamb, all is the Lamb, all is the Lamb, all is the Lamb. Hallelujah, glory, hallelujah. Hekama babari kami melemparkan mahkota kebanggaan kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau,
Jamah setiap kami yang ada di tempat ini, jamah setiap kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing. Lawatan, kemuliaan, kelepasan, terobosan, kesembuhan, api kemuliaan Allah dinyatakan. Ukaralabaya sakaralabaralabo. Terima api, terima anggur baru, terima gairah baru, terima terobosan. Koreberalabaya ralaba sakaralaba. Ukaralabaya sandorolaba. Remembe Ramamba Ramembe minum. Haleluya, haleluya. Gairahkan rumah Tuhan. Lawat kami malam ini. Kegempara di kota-kota. Terdengarlah suara sangkakala memanggil umat Tuhan datang berkumpul dalam Bayosabat. Ini waktu Tuhan, ini tahun Tuhan, ini tahun pemeliharaan, ini tahun pembalikan gada. Terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada Tuhan seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, kami masih dipercayakan untuk menikmati hadirat. Karena kami tahu satu hal, Engkau Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Banyak orang melihatnya menjadi takut lalu percaya. Kami tahu di waktu kami memuji Engkau, ada tanda heran, tanda mujizat, ada kemuliaan, kelepasan, pengampunan dosa, bahkan kuasa kesembuhan, pemulihan keluarga, terobosan dalam ekonomi, terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam studi, terobosan di dalam usaha pekerjaan kami. Kami tahu Tuhan sudah hadir. Baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini, semua kami telah dipenuhi dengan satu kemuliaan, yaitu kemuliaan yang tidak berselubung, karena Allah adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemuliaan. Kami tidak ada dalam penghukuman, pembantaian, kematian sia-sia, tapi karena terang itu telah bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai kami. Hati kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan oleh karena itu kami percaya malam ini yang sakit sudah sembuh, beban terlepas, kutuk dipatahkan, dosa diampuni, pintu yang tertutup pasti terbuka. Bisnis kami yang selama ini mengalami stuck sudah Tuhan pulihkan. Proyek-proyek yang baru berdatangan dalam segala hal. Dan kami tahu Allah turut bekerja dalam semua hal untuk mendatangkan kebaikan. Semua kemuliaan dari takhta kebesaran Tuhan telah diberikan bagi kami. Sebagai orang percaya, kami mendengar, kami melihat, kami menikmati yang mulia, yang kudus, yang sedap. Kemuliaan sudah dinyatakan malam ini bagi setiap kami, karena Dia Allah adalah Allah yang dahsyat. Makasih Tuhan, tiba waktunya kami mendengarkan berita Injil kebenaran. Berbicaralah bagi kami, pakai hamba-Mu sebagai instrumen di tengah umat. Waktu aku berkata-kata, hidupku bukan aku lagi. Seperti Paulus berkata, hidupku bagi Kristus, mati adalah satu Tuhan. Jadi jika aku hidup bagi Tuhan. Dan aku mati pun juga, aku mati bagi Tuhan. Jadi hidup atau mati adalah untuk Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami hidup untuk Tuhan, kami mati untuk Tuhan. Apa yang perlu kami takutkan di bumi? Semua Dia punya, semua Dia punya. Karena di dalam Dia kami berkenan. Kami akan duduk sejenak, baik kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online lewat Zoom pada malam ini, maupun kami yang ada mengikuti
onsite pada malam ini. Untuk memberkati semua kami, terpujilah Kristus dari kekal sampai kekal. Berikan kami hikmat, buka otak pikiran kami, seperti kau membuka otak pikiran murid-murid untuk memahami akan firman. Biarlah kuasa firman dapat memberikan kami pengertian dan penjelasan yang tepat. Terpujilah Engkau. Dalam kuasa nama Yesus, biarlah Kristus yang ditinggikan, dimuliakan dan dianggungkan. Kami semakin manusia, sebagai manusia, makin kecil, tapi Tuhan makin besar. Di dalam kuasa nama Yesus, umat yang berkemenangan yang percaya. Dengan saya, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Rasa-rasanya kalau sudah pujian begini, nggak bisa stop. Kalau sudah naik dalam hadirat Tuhan, saudaraku, itulah keadaan gereja yang punya roh. Haleluya. Gereja Pantekosta ini seperti ini, saudara. Kalau sudah menyembah, orang bilang nggak tahu diri, ya memang kita nggak tahu diri. Karena kita ada di dalam Kristus. Haleluya. Lebih senang seperti ini atau masuk langsung dengar firman. Firman itu bagian yang diatur oleh Tuhan. Tapi saya mengatakan kesenangan Tuhan adalah memberikan persembahan dengan hati yang suci dan kudus. Salam. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, salam. Apa kabar Bapak Ibu yang luar biasa? Haleluya. Dan salam bagi Ibu Bapak yang ada di tempat ini. Ada kabar sukacita? Mendengar duka cita atau sukacita? Haleluya. Di dalam Kristus kita pasti mendengar sukacita. Duka cita boleh datang tapi tidak mengusik hidup kita. Persoalan tentang kehidupan boleh ada. Tetapi dalam Kristus Alkitab berkata, lebih dari semuanya, kita adalah orang-orang yang menang. Oleh Kristus yang memberikan kemenangan bagi kita. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Yang tidak katakan amin pulang. Haleluya. Haleluya, luar biasa saudaraku. Saya kemarin salah jadwal. Jam 5 saya sudah ada di depan. Dan saya istirahat tidur nyenyak. Guling-guling kasur atas bawah. Haleluya. Saya lihat sudah 6:30. Wih, kok orang gak ada. Saya telepon Ibu Presiden kita. Haleluya. Ibu berkata, saya bilang, Bu, saya sudah di rumah. Di rumah mana? Di depan rumah Ibu. Yang benar, Pak. Emang pendeta bicara bohong ya? Ibu kata, tapi Pak, saya ada di Jakarta. Masuk makan dulu. Saya bilang buat Ibu, saya tidak makan karena saya sudah puasa. Haleluya. Ibu-ibu dengan beberapa ibu lagi menikmati saya. Saya berjuang dari Jakarta. Larinya 140. Sampai di sini nggak ada orang. Saya kembali pulang lagi. Karena saya salah jadwal. Seumur saya, saudara saya tidak pernah salah jadwal. Kenapa? Program ini ada hang, saudaraku. Saya kembali lihat WA ibu kita, saudaraku. Apa yang terjadi? Wow, saya bilang, Bu, saya yang salah. Masuk makan dulu, Pak. Saya jadi malu, saya bilang, saya puasa, Bu. Haleluya. Semua orang boleh salah, tetapi Kristus tidak pernah salah. Yang setuju katakan amin. Jadi saya menikmati kenapa? Saya bisa tidur. Salah, haleluya. Tapi sungguh enak. Saya bisa tidur 3 jam di depan sini loh. Dari jam 4 sampai jam 6:30. Saya lihat begini. Kok orang datang. Pasti gue punya teman nih pasti ketuk pintu. Kok gak ada yang ketuk pintu? Haleluya. Saya telepon ibu. Waduh Pak, salah jadwal. Iya, yang benar ah. Saya lihat, oh iya benar loh salah jadwal. Saya telepon ibu, istri saya. Kok Papa bisa salah? Ya namanya manusia pasti salah. Ya? Oh tetap semangat. Tetap semangat. Tidak ada kecewa sedikit pun. Haleluya. Di dalam Kristus apapun yang terjadi. Gigi tetap terbuka. Dihina tetap tertawa. Enggak ada hepeng tetap tertawa. Ada hepeng tetap tertawa. Tidak ada makanan tetap tertawa. Ada makanan tetap tertawa. Itu pemenang. Haleluya. Malam ini saudara diberkati Tuhan. Saudara telan urapan Tuhan begitu luar biasa. Malam ini saya memberikan judul khotbah saya. Obat dari Tuhan. Colek kiri kanan. Orang Ambon bilang kore-kore. Kiri kanan colek dan berkata obat dari Tuhan. Haleluya. Saudara kita percaya bahwa sesungguhnya sakit penyakit kita telah ditanggung. Dosa kita telah dipukul.
dan oleh bilur-bilurnya. Saudara apa? Nah, coba kita lihat dulu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Haleluya. Malam ini saya bergembira sekali. Kita sampai jam 2 baru pulangnya. Saudara yang di rumah, kita sampai jam 3 subuh baru kita selesai. Ya. Ibu Diana, Anda dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan saya lihat Anda ada cahaya Tuhan turun kepada Anda. Malam ini saudara merasakan sentuhan Tuhan Ibu Diana. Saudara, betul-betul saya melihat cahaya itu bersinar di atas kepala Anda, Ibu Diana. Dan memberkati Anda pada malam ini, dan ada terobosan khusus dalam beberapa hati. Bisa dengar saya? Bisa dengar saya? Bisa dengar saya? Yang di Zoom bisa dengar saya? Haleluya. Anda bisa juga. Saudara, mari kita lihat ini obat dari Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya mempelajari Tuhan bertahun-tahun dan saya menemui sesuatu yang sangat bernilai dan berharga kalau segala sesuatu itu dalam Tuhan. Ada begitu banyak kemajuan teknologi yang begitu luar biasa dan para ahli begitu banyak menciptakan, khususnya di apoteker, mereka menciptakan obat-obat yang bernilai dan berharga dan banyak orang disembuhkan. Tetapi ada satu bagian yang paling perlu kita ketahui, bahwa dari Tuhanlah datang kehidupan, dari Tuhanlah datang kesembuhan, dari Tuhanlah datang kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 6 ayat yang 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Satu bagian yang sangat teristimewa Tuhan berkata pada malam ini di dalam Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Saya minta tolong dibuka bagi brotherku, Brother Dev. Haleluya. Ya langsung ayat 26. Ayat 63. Ayat 63 bisa. Ya baca Pak. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya ulang sekali lagi Bapak. Ulang sekali lagi. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, roh inilah yang memimpin saudara untuk bergerak, roh inilah yang memimpin saudara untuk duduk, roh inilah yang memimpin saudara untuk menyanyi. Daging ini adalah sesuatu yang mati dan tidak punya unsur kehidupan, daging ini. Tanpa roh, daging itu tidak berguna. Istri saya pernah mati 9,5 jam. Dan roh istri saya keluar dan pergi ke surga. Ada mata, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada mulut, ada rambut. Tapi puji Tuhan saya punya rambut sudah botak. Haleluya. Semua seperti ini. Waktu dia keluar dari tubuhnya menjadi bangkai dan mayat yang tidak bergerak. Hidup, daging tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Haleluya. Bagaimana supaya kita melihat pertolongan Allah? Perhatikanlah perkataan-perkataan Tuhan. Adalah kunci kehidupan untuk hari ini dan hari yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Lalu saudara berikan kemuliaan kepada Raja. Tuhan kita yang luar biasa. Saudaraku, seorang pemantra punya tulisan mantra. Dan pemantra itu melepaskan mantra karena ada tulisan mantra itu. Ada kekuasa pada waktu dia melepaskan perkataan itu? Ada. Kalau perkataan dari pemantra itu bisa menguasai daerah, bisa menguasai seseorang, guna-guna mantra telusir, Pelet bisa berkuasa. Betapa dahsyat Tuhan berkata pada malam ini. Roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tapi kata-kata yang kukatakan kepadamu adalah kehidupan.
Kata-kata yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Saudara, jika saudara orang berkata buat saya, Pak Pendeta, saya sudah menghidupkan, saya sudah membaca firman. Tetapi kenapa saya sakit, Pak Pendeta? Saudara, saya memberikan satu contoh. Saudaraku, saya memberikan satu contoh. Seorang dokter menulis resep kepada Bung David. Lalu dokter ini berkata, pergi tebus 3 kali dalam sehari kau minum obat ini, pasti kau sembuh. Ada penunjukan dari dokter menulis resep untuk membeli obat satu macam, tetapi dikasih 3 kali dalam sehari, lu minum. Tetapi Bung Dev tidak meminum itu, saudaraku. Dia ambil obat itu dan dioleskan di dada dia. Dia oleskan. Bisakah ada kesembuhan? Bisakah ada kesembuhan? Jangan goyang kepala. Bisakah ada kesembuhan? Bisakah ada kesembuhan? Tidak akan pernah ada kesembuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti petunjuk dokter itu. Saudara pahami ini? Dagingmu tidak berguna, tapi perkataan-perkataanku adalah roh dan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita jika kita melihat petunjuk firman Allah dan kita mulai menghidupkan firman kebenaran ini, saudaraku, Alkitab berkata, tidak ada penghukuman bagimu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari sakit kanker, dari sakit tumor, dari penyakit bium, dari kegagalan usahamu. Dia panggil kita bukan turun, karena dia tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada dia tentang hidupmu, tentang anak-anakmu, tentang usahamu, tentang pekerjaan. Tuhan sangat tahu. Hari ini jika waktu kita dalam lembah, adakah sungut-sungut di sana? Atau tertawa? Atau tersenyum? Hai. Halo bro. Haleluya. Saya senang sekali dengan. Kayaknya kita sudah bertemu 2 kali ya. Badannya makin sterek ya. Haleluya. Haleluya. Kenapa badannya sterek? Kenapa? Saudara? Karena beliau latih. Fitness. Haleluya. Maka terbentuklah satu fisik yang kuat. Jika saudara melatih kebenaran firman dan menghidupkan firman itu bersama dengan Kristus, saudara dan saya dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang perkasa. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Saudara, orang bertanya, kenapa Pak? Kalau memang obat itu bisa manjur, firman Allah itu bisa manjur. Tetapi kenapa? Karena mereka salah menerapkan firman itu. Karena mereka salah menghayati firman itu, sama seperti tadi saya contoh. Bung Dev, Tuhan kasih, dokter kasih, bukan Tuhan, dokter kasih resep. 3 kali sehari saudara minum, bukan dioles. Tapi dia tidak minum, dia oles di dada. Sembuh nggak? Sampai ayam tumbuh gigi, tidak akan pernah bisa sembuh. Yang setuju katakan amin. Karena dia keluar dari petunjuk. Karena dia keluar, saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 3. Ayat yang ke-18. Wow. Katakan wow. Hari ini saya mau kasih firman lebih dalam dan lebih dalam. Supaya saudara disebut sebagai pemenang. Di dalam krisis saya dapat tahun 2021, 2022. Ini tahun Tuhan. Ini tahun pemeliharaan Tuhan. Ini tahun di mana krisis akan melanda seluruh dunia. Tetapi dengar pada malam ini. Tahun ini adalah tahun pemeliharaan Tuhan. Tahunnya Tuhan. Tahun di mana Tuhan membawa saudara memasuki sesuatu yang baru. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Lihat di sana. 2 Korintus 3 ayat 18. Yes. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Stop di sana. Dan saudara dan saya mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak berselubung. Karena Tuhan adalah, Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh.
Saudaraku, kemuliaan itu dari Tuhan yang adalah roh. Terus Maka kita diubah menjadi serupa dengan kita gambarannya. diubah. Saudara, di tempat ini orang-orang diubah. Saudara, di tempat ini telah dipenuhi dengan seluruh kemuliaan Allah. Bisa nggak krisis melanda saudara? Bisakah sakit penyakit melanda saudara? Dia boleh datang. Dia boleh korek. Tetapi berkata kepada, lu dengar. Kemuliaan Tuhan sudah bersinar bagi saya. Kemuliaan Tuhan sudah ada di dalam saya. Jadi saudara dengar pada malam ini. Kemuliaan itu sudah datang dari Tuhan. Hidupkan kebenaran. Dengar. Firman Allah bukan sesuatu yang biasa-biasa. Firman Allah bukan sesuatu yang teori. Atau firman Allah bukan tulisan manusia. Tetapi firman Allah adalah Allah sendiri. Kalau kemuliaan itu datang dari Tuhan, maka saudara diubah. Saudara diubah. Siapa punya gigi sakit di tempat ini? Pinggang sakit? Leher sakit? Ada nggak? Ayo, ada gigi sakit? Ayo. Siapa yang sakit hari ini? Apa sakit, Pak? Pundak? Bapak bangkit berdiri? Kita lihat. Berdiri di situ aja Bapak, tidak ada perlu sentuhan. Karena kemuliaan itu datang daripada Allah yang adalah roh. Hari ini pun juga kemuliaan datang dari Allah yang adalah roh. Memenuhi Bapa saat ini. Detik ini. Tuhan yang ada dalam diri Bapa menjamah Bapa. Yang di rumah, coba buka secara keseluruhan. Yang di rumah malam ini. Yang tidak buka, jangan harap saya berdoa. Nah, baru semua buka. Ada ancaman dulu. Covid dulu baru semua orang takut. Tuhan tuh baik ya. Bapak angkat tangan Bapak. Sakit lagi? Masih? Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan. Maka Bapak pun dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Roh Kudus dalam angkat tangan Pak. Sedang menyembuhkan Bapak. Dalam nama Yesus. Terima. Terima. Angkat tangan. Coba rasa. Rasa. Hilang. 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 Hei. Firman Allah bukan teori dan omong kosong. Kalau kesembuhan bisa terjadi. Masa sesuatu yang lain tidak bisa terjadi? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Coba syuting Bapak yang tadi supaya mereka di rumah juga bisa percaya. Bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Bapak coba bangkit berdiri. Tidak ada sentuhan. Kenapa Bapak bisa sembuh? Karena Bapak mempercayakan sabda Allah. Sakit lagi enggak? Enggak lagi. Saudara lihat. Hei. Bukan sim salabim hap. Enggak. Tapi firman Allah berkata karena kemuliaan itu datang dari Tuhan. Yang adalah roh. Maka dia menjamah Bapa saat ini. Siapa lagi yang sakit? Saudara yang di rumah yang ada sakit. Saya sambil membawa firman Allah. Dan saya akan berdoa secara langsung karena waktu kita. Waktunya terbatas. Ada yang sakit di rumah. Yang di rumah. Angkat tanganmu yang sakit. Oh di rumah. Oh siapa tuh? Siapa tuh yang angkat tangan? Dari Surabaya. Yodi. Ya, siapa tuh? Itu lagi ada beberapa orang yang sakit. Saudaraku, kemuliaan itu sudah ada pada saudara. Haleluya. Firman Allah bukan komik. Firman Allah bukan tulisan manusia. Siapa namanya? Coba. Ya, Yuedi. Yuedi, angkat tanganmu Yuedi dan berdiri.
Apa yang sakit Yuedi? Terus buka suaranya sayang. Ya. Tangan sama Apa yang kaki. sakit Yuedi? Tangan sama kaki. Tangan sama kaki. Karena kemuliaan Allah adalah roh. Malam ini kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Kau terima malam ini Yuedi? Amin. Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Buka hatimu. Saya melihat ada yang menutupimu. Ada bayangan hitam. Dalam nama Yesus. Hei roh iblis, roh setan, kau dengar. Yuedi adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Tuhan melepaskan selubung-selubung yang menutupi Yuedi. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Tuhan menjamahmu. Tuhan menyembuhkanmu. Karena Amin. dia ada pada tubuhmu. Coba angkat tanganmu dan rasakan. Halo Yuedi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Coba bersuara. Bangkit berdiri dan bersuara. Gimana? Sudah sembuh? Sudah bagus. Sudah baik. Coba suaranya saya. Sudah baik. Ya, Sudah sembuh. sudah sembuh. Live, online, dan offline. Itu sama, saudaraku. Haleluya. Ibu Ho, Meili, apa yang saudara rasakan sakit? Lambungnya, Pak. Lambungnya Lambung. malam ini. Tarik nafasmu dan tahan. 1, 2, 3. Roh yang ada padamu lebih besar dari roh yang ada dalam lambungnya. Roh Kudus ambil alih lambungnya. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. 1, 2, tahan. 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan nafasmu. Tarik nafas lagi. Tahan. Roh Kudus, jamah roh yang ada padanya lebih besar. Dalam nama Yesus. Coba ibu angkat berdiri. Sudah sembuh. Coba rasakan saat ini. Masih sakit? Tidak, Pak. Tidak lagi saudaraku. Tuhan itu maha dahsyat, maha luar biasa. Tuhan bekerja tanpa batas. Ada lagi yang sakit di rumah? Oke, siapa namanya? Christine. Apa yang sakit? Sudah. Karena kita live begini, jadi saya mesti langsung. Nanti saya akan sampaikan firman untuk terus. Ayo. Apa yang sakit saudara Christine? Masih kuat? Waktu bulan Masih kuat ya, September, saya? Pastor, Volumenya. saya minta didoakan supaya Tuhan kasih momongan karena sudah 3 tahun tidak diberikan momongan. Oh, momongan. Ya, waktu Enak. itu 3 tahun. waktu itu Pastor bilang, sebelum akhir tahun kamu akan hamil gitu. Dan puji Tuhan saya sudah hamil. Oh, sudah hamil, saudaraku. Tuhan kita, Tuhan luar biasa. Tuhan berkata sebelum akhir tahun, Christine dan suaminya. Iya, Dan ini Pastor, malam ini Tuhan buktikan bahwa Kristus tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, Tuhan jaga janin dalam kandungan ini. Tuhan Amin. berikan perlindungan. Karena anak ini bukan dari dunia. Tetapi sebelum anak ini dibentuk dalam tubuh Christine, Tuhan telah kenal anak ini. Dan sebelum anak ini keluar dari tubuh Christine, Tuhan mengurapi dia menjadi nabi dan nabiah atas bangsa-bangsa. Kehendak Allah terjadi atas hidup mereka berdua, Aryo dan Christine. Tuhan sudah menjawab doamu malam ini. Ada yang sini mau hamil? Ada? Satu lagi Pak. Istri saya Pak. Istri saya kenapa? Yang ada bicara di mana? Di Zoom. Surabaya. Ya. Oh ini. Istri. Yodi.
Ya, doa. Pak Yodi sudah sembuh? Sudah, ini istri saya, Pak. Oh, Tiap hari tidak bisa tidur, Pak. oh tidak bisa tidur. Kalau saya berdoa ibu tidur jangan kasih bangun ya Pak ya. Jangan, Sampai jam 10 pagi jangan kasih bangun. Dan saya punya karunia untuk kasih tidur orang. Haleluya. Tuhan, aku berdoa kepada istri Pak Yodi. Dalam nama Yesus, seperti Tuhan memberikan ketiduran kepada Adam di Taman Eden. Dan malam ini aku minta roh yang sama turun atas istri dari Pak Yodi. Supaya malam ini segala pikiran-pikiran, tekanan-tekanan, intimidasi apapun yang menggerogoti pikirannya, aku minta pikiran Kristus, aku minta hati Kristus, aku minta kehendak Kristus malam ini menjamah istri Pak Yodi. Dalam nama Yesus, engkau tidur nyenyak seperti Tuhan memberikan ketiduran bagi Adam di Taman Eden. Malam ini juga ibu, engkau tidur tanpa obat tidur. Lempar buang obat tidur malam ini, dan engkau akan tidur nyenyak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Pak. Angel, coba tunjuk dia di sini. Yang di atas mana? Angel, bagaimana Angel? Nyalakan suaranya sayang. Kayak ini belum buka itu sayang. Oh, saya Pak. Oke. Kenapa Angel? Ya, saya anaknya Ibu Feni. Bapak masih ingat kan ya? Saya lupa. Adik saya yang Leonard. Saya tidak kenal, banyak orang yang kenal saya tapi saya lupa. Oh ya, maaf Ibu Pak. Angel bagaimana? Ibu Angel, anak Angel bagaimana? Ya, saya minta didoakan untuk supaya saya hamil, kemudian saya juga hamil. Satu sudah hamil, semua akan hamil. juga Haleluya. saya mau Tapi yang belum didoakan punya suami supaya pasti tidak hamil. suami sama ayah saya supaya dijauhkan dari hal-hal duniawi karena mereka masih tergoda sama duniawi gitu. Jadi Angel meminta yang mana yang benar nih? Semuanya. Banyak, Dipulik- semuanya. di- Tuhan, aku dipulihkan berdoa keluarga. bagi Angel diminta semuanya terjadi sesuai dengan imannya. Amin. Tuhan, tahun ini, tahun depan ini, Tuhan menganugerahkan kepada dia seperti Yeremia berkata, sebelum aku dibentuk dalam kandungan ibuku, Tuhan telah mengenal aku, dan sebelum aku keluar dari kandungan ibuku, Tuhan telah mengurapi aku menjadi nabi. Aku minta anak ini Tuhan, Amin. aku minta dia berasal dari sorga di dalam nama Yesus. Angel, Yesus. Tuhan sudah melihat air matamu, Tuhan sudah melihat tangisanmu. Banyak orang bisa menuduh engkau, tapi malam ini engkau menerima kasih karunia dari Allah. Tuhan sudah memberikan kepadamu anak yang engkau kandungan, anak yang engkau ingini akan terjadi karena Tuhan berkata tidak ada kemandulan bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati roti, Tuhan memberkati makanan, air minum, dan Tuhan juga menjauhkan dari kemandulan. Yes. Terima ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau berkata tidak baik manusia itu sendiri, maka engkau menciptakan seorang penolong yang sepadan. Dan malam ini juga aku berdoa dalam nama Yesus, kalau saudara kami mereka Arianto dan Christine memiliki anak sebelum akhir tahun ini, mereka terjadi karena mereka punya iman. Demikian juga Angel terima benih ilahi yang datang dari sorga dalam nama Yesus. Kami putuskan kutuk ini Ya. dalam nama Yesus. Nanti sebentar saya doa. Ada yang sakit sini? Amin. Hari ini saya lihat semua nggak sakit ya. Hebat loh. Minum obat enggak? Kolesterol enggak? Triglycerid enggak? Kalau sakit bilang. Nanti saya pulang rugi loh. Kalau begitu saya tidak melayani di sini, saya layani di sana saya. Haleluya. Karena Allah itu roh. Haleluya. Roh yang memberi hidup. Daging tidak berguna. Tapi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Kenapa kita tidak sembuh? Karena saudaraku, kenapa kita mengalami masalah pada Kristus sudah menanggung masalah itu di kasih. Coba lihat dulu. Di dalam Roma yang tadi.
2 Petrus 1. Ya 1 Petrus 2 ayat 24. Enggak, 2 Petrus 1. 1 Petrus 2, sorry. 1 Petrus 2 ayat 24. Satu Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib. Di dalam tubuhnya. Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya. Apa? Sudah sembuh belum? Sudah belum sembuh? Jadi kesembuhan itu perlu minta nggak? Saya tanya sekali lagi. Kita lihat ayat ini jangan sampai seperti tadi PDF. Dokter bilang 3 kali minum. Tapi PDF tidak minum 3 kali. Tapi PDF olos 3 kali sehari di dada. Saya mau tanya nih. Sudah sembuh menurut? Telah sembuh. Minta nggak? Hah? Minta nggak? Kesembuhan itu sudah kasih. Kesembuhan itu sudah kasih. Saya tadi berkata kepada Bapak sana, demi Kristus Bapak engkau terima kesembuhan. Sudah kan? Nikmatilah kesembuhan. Nikmatilah mujizat itu. Jadi seringkali kita salah kaprah. Karena itu Yesus berkata, kata-kata yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Mari kita lihat dalam Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6. Kita akan bahas ayat ini. Yeremia 33 ayat 6. Cek satu. Bapak baca. Ya, demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Kenapa orang tidak mengalami kesembuhan? Karena dia tidak mengambil firman ini di dalam kehidupannya untuk dia pikirkan firman itu. Tetapi yang dipikirkan adalah sakit penyakit. Apa yang dikatakan dokter? Intimidasi begitu kuat datang dalam hidupnya. Hari ini sesungguhnya, kata sesungguhnya adalah kata benar-benar. Tidak bohong. Tuhan bukan bekerja soal kesembuhan saja. Tapi Tuhan bekerja lewat keluarga. Kesembuhan secara fisik. Kesembuhan secara jasmani dan kesembuhan secara roh. Sesungguhnya, saudaraku dengar. Kalau saudara punya teman sakit, saudara punya keluarga sakit, tulis ayat ini, taruhkan di kaca. Setiap hari saudara baca ayat ini. Setiap hari saudara hafal ini. Setiap hari saudara renungkan ini. Dan saudara menghayati ini bagi saudara yang ada di rumah. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya berarti Tuhan menghendaki kita sehat. Amin. Tuhan menghendaki usaha sehat. Tuhan menghendaki rumah tangga sehat. Tuhan menghendaki pekerjaan sehat. Tuhan menghendaki umur sehat, panjang. Haleluya. Lihat saudaraku, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Sejahtera berarti tidak dapat dibandingkan dengan uang. Berarti Tuhan campur tangan dalam pekerjaan? Oh enggak ada sih. Amin. Tuhan bekerja Tuhan campur tangan dalam usaha. Beberapa orang akan menerima proyek baru yang selama ini telah tertutup. Tuhan berkata, Tuhan mendatangkan kesejahteraan bagi dirimu. Kok di tempat ini kayak orang
Kayak saya bicara dengan